Halo para fans Toho, kembali lagi dengan channel Rune Mana Live. Di video kali ini akan kembali bahas alur cerita Toho dan Makukagura ya, part 6 ya. Bagi yang belum nonton part sebelumnya, silahkan ditonton ya, karena cerita berhubungan ya. Link ada di deskripsi. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan tekan subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan dari channel Rune Mana Live ini ya. Oke, tanpa perlu basa-basi lagi, dimulai saja videonya ya. Story 15. Yukari sangat terkejut yang dimaksud Roka oleh Reimu yaitu adalah player ya. Dan jika terus seperti ini, player akan mati ya, dan portal pun dibuka ya. Yukari sangat khawatir. Di kuil Hakurei, Sumeruko memiliki saran jika seseorang sudah terkontaminasi tar hitam. Mungkin Sumeruko memiliki ide ya. Marisa yang mendengarnya merasa sedikit lega ya, dan Sumeruko menjelaskan karena dia pernah melakukannya saat Seija nyemplung ke kolam yang penuh tar hitam ya. Kemudian Sumeruko menyelamatkannya dengan sebuah ramuan dan apel dahan perak. Sumeruko yang memiliki ramuan tersebut dan yakin bisa menyelamatkan Roka. Marisa yang senang karena Sumeruko memiliki solusinya ya. Tapi sayangnya mereka tidak memiliki apel dahan perak ya, dan bagaimana cara mendapatkannya. Tapi Marisa memberi saran apel apa saja boleh ya, mungkin ada di suatu pohon ya. Tapi Sumeruko menjelaskan bahwa apel dahan perak merupakan bahan langka ya. Bahkan Paculi saja hanya memiliki satu buah yang hanya bisa dipetik 100 hari sekali ya, dan bahkan saat bulan purnama ya. Bagaimana mereka bisa mendapatkannya coba ya. Marisa semakin khawatir ya, karena solusinya masih belum terselesaikan sepenuhnya ya. Selama mereka bicara dari tadi, tar hitam mulai mengotori kuil Hakurei ya. Marisa yang sudah menyerah, tiba-tiba Reimu menemukan solusinya ya. Jika ingin apel dahan perak kurasa ada ya, dan alangkah ajaibnya sekaligus mengejutkan ya. Ternyata pohon yang dirawat Reimu selama ini yaitu pohon apel dahan perak ya. Sepertinya masih ada harapan ya. Setelah itu diserahkanlah ke Sumeruko ya, dengan memberikan sedikit ramuan ke apelnya, tapi sayangnya tidak bereaksi apapun ya. Marisa yang mulai panik membuat Sumeruko makin bingung ya. Pacoli pernah mengucapkan mantra, tapi entah apa ya. Sumeruko terus mengucapkan mantra, tapi sayangnya tidak ada bereaksi, dan tar hitam mulai berubah menjadi sesosok monster yang mengerikan ya. Reimu menyarankan cepat ke Sumeruko, jika tidak mereka akan terkena dampak serangan monster tersebut ya. Sumeruko yang mulai panik semakin deg-degan karena harapan bergantung pada Sumeruko. Tapi Sumeruko kurang ingat yang diucapkan mantra oleh Pacoli ya. Tiba-tiba Seija mengucapkan mantra yang benar, yaitu Aldo Carolo ya. Sumeruko yang mendengar mengucapkan kembali perkataan Seija tadi ya, dan ternyata benar, apel tersebut berubah warna, dan bersyukur Seija mengingatnya ya, karena tingkah Seija yang bersundere ya, beralasan karena Gensokyo hanya boleh dihancurkan oleh dirinya ya. Sumeruko langsung memberikan apel tersebut ke Reimu dan langsung berharap mungkin bisa mengeluarkan tar hitam dari Roka ya. Reimu langsung mengambil apel tersebut dan melemparnya ke atas ya. Sinar putih terang langsung muncul ya. Marisa yang senang karena bulannya mulai bersinar kembali dan tar hitam mulai terhenti ya. Reimu berkata itu masih belum berakhir ya, karena Yume Mitama raksasa keluar seperti halnya waktu itu yang Seija berhasil terselamatkan, dan keluarlah Yume Mitama dalam diri Seija ya. Dan ini adalah pertarungan terakhir. Jika mengalahkannya semuanya akan kembali bersinar ya. Pertarungan pun dimulai. Dan akhirnya berhasil ya mengalahkan Yume Mitama raksasa tersebut dengan tepat waktu ya. Kembali ke Yukari. Yukari sangat senang ya karena player kembali dengan selamat ya, dan meminta maaf karena Yukari pun tidak tahu ternyata player lah yang menanggung semua tar hitam tersebut ya. Tapi semua orang memiliki kesalahan dalam rencana ya, jadi Yukari akan menyelesaikannya semua, jadi tidak perlu khawatir ya. Untuk sekarang semua orang yang berada di dunia luar sana selalu memikirkan Gensokyo ya. Yume Mitama akan terus berlanjut, Gensokyo akan terus menetralkan tar hitam dengan bermain dan Makukagura satu demi satu ya. Dan setelah itu Gensokyo akan menjadi milik player seutuhnya.
Story 16 di kuil Hakurei, pesta pun dimulai ya. Pesta dimulai karena insiden telah diselesaikan sambil bersulang ya, dan sambil senang-senang juga ya. Marisa merasa lega ya, banyak hal yang terjadi pada Gensokyo ya, dan sekarang harus membangun ulang. Dan itu karena Reimu tidak tertarik bermain dan Makukagura, jadi Gensokyo menjadi terkontaminasi tar hitam juga ya. Dan karena mereka menghentikan Reimu, tar hitam jadi mulai keluar dari bulan ya. Tapi berkat apel dahan perak, mereka jadi bisa menyelesaikan insiden ini dengan selamat ya. Itu juga berkat Seija yang nyemplung ke kolam penuh tar hitam. Dan Aun bertanya kemana si Seija ya. Sumeruko sudah mengajaknya, tapi dia menolak untuk berteman ya. Marisa sangat terkejut ya, banyak hal yang dia dengar bahwa Gensokyo yang sekarang tidak memiliki penghalang hebat Hakurei ya. Tapi Reimu bilang ada satu ya di suatu tempat, tapi Reimu tidak membuat banyak perbedaan, jadi lebih tepatnya nggak peduli ya. Marisa bertanya Roka itu sebenarnya apa sih? Kenapa dinamai Roka ya? Reimu hanya memberi namanya Roka saja ya. Jadi lebih tepatnya karena sistem Roka membersihkan hal-hal kotor, jadi Reimu memberi nama Roka, dah gitu aja ya. Oke, lanjut ya. Marisa yang mendengar itu sangat simpel ya. Aun yang bertanya kenapa Reimu bisa tahu sistem dari tempat ini ya. Reimu langsung flashback di cerita awal ya. Jadi Reimu ini langsung paham pas saat player memberi kuil Hakurei sebuah pohon kecil. Kayaknya Reimu ini menyadarinya ya, tapi Reimu tidak memberitahu teman-temannya ya. Yang penting semuanya sudah selesai ya. Marisa yang bingung, memang Reimu ini sedikit aneh ya, dan melihat ternyata sakenya habis ya. Jadi Marisa akan mengambilnya lagi ya, termasuk Aun akan mengambil beberapa camilan ya. Sumeruko langsung ingin membantunya ya, dan mereka pun pergi. Reimu yang sendirian melihat ke atas dan mengucapkan mulai sekarang Reimu akan mengandalkan player ya. Kembali ke Yukari. Yukari sangat senang ya karena pestanya sangat meriah ya, dan mengucapkan happy ending ya pada player. Dan mulai sekarang ini akan sangat menyenangkan. Sambil menghilang sekaligus Yukari tertawa kecil. Tamat. Oke, itulah alur cerita dari Toho dan Makukagura ya. Ini merupakan main story-nya ya. Untuk yang lain merupakan event, jadi bakalan selalu berganti cerita ke karakter lainnya ya. Oke, jika ada pertanyaan dan gak paham silahkan komentar di bawah ya. Nanti akan saya jawab. Tapi pertanyaan yang berhubungan tentang cerita Toho dan Makukagura ini ya, seperti contohnya Bang, Roka itu apa sih? Nah, kayak gitu ya. Oke, cerita ini sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai ya. Oke, sampai bertemu di story Toho yang lainnya ya. Oke, bye bye.